Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, kembali saya mengajak kita semua, khususnya yang telah menjadi ayah dan ibu, mari terus menerus mendoakan kebaikan untuk anak-anak. Doa orang tua, doa ayah ibu, khususnya doa seorang ibu, tidak diragukan lagi sangatlah mustajab dan mudah dikabulkan. Bahkan doa ibu mustajabnya melebihi doa para ulama dan para wali. Tidak hanya doanya, kutukan ibu pun bisa menjadi nyata. Karenanya mari berhati-hati mendoakan anak-anak kita dan mengatakan sesuatu kepada anak. Khawatir jika perkataan buruk kita diaminkan malaikat dan berakibat buruk pada anak-anak kita. Ada banyak kisah tentang kutukan seorang ibu menjadi kenyataan dan terjadi pada anak. Kisah dongeng dari Sumatera Barat yang cukup melegenda, anak durhaka malin kundang yang akhirnya menjadi patung batu juga karena doa ibunya yang mendoakan kecelakaan untuknya. Nah, para sahabat, ada sebuah kisah zaman dahulu, seorang anak yang soleh dan rajin beribadah akhirnya mendapatkan fitnah dan kecelakaan karena doa ibunya yang mengandung unsur kutukan. Kisah ini diceritakan baginda Nabi dalam sebuah hadis. Nah, bagaimanakah kisah selengkapnya? Kita akan mengungkapnya. Namun sebelum lanjut, bagi para sahabat yang belum subscribe dengan channel ini, ringankanlah jari telunjuk para sahabat untuk menekan tombol subscribe untuk berlangganan dengan channel ini. Jangan lupa menekan tombol like dan share, dan tulislah kata-kata mutiara dan kalimat doa para sahabat di kolom komentar agar kita dapat mengaminkannya bersama-sama. Atas kebaikan para sahabat saya aturkan terima kasih. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, Imam Muslim meriwayatkan kisah seorang laki-laki ahli ibadah yang mendapatkan nasib tidak baik, difitnah telah berbuat zina disebabkan doa ibunya yang berisi kutukan untuknya. Laki-laki ahli ibadah tersebut adalah Juraid. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa baginda Nabi pernah berkisah, tidak ada bayi yang bisa berbicara selain Nabi Isa saat masih bayi, dan bayi yang hidup di zaman Juraid. Juraid adalah seorang laki-laki Bani Israel yang soleh dan ahli ibadah. Ia membangun sebuah musola agar ia dapat beribadah dengan tenang di dalamnya. Pada suatu hari ibunya Juraid datang dan memanggilnya, "Wahai Juraid." Saat itu Juraid sedang sholat di dalam musolanya. Ia bingung antara menjawab panggilan ibunya atau meneruskan sholatnya. Ternyata dia lebih memilih meneruskan sholatnya hingga selesai. Sedangkan ibunya Juraid, karena tidak dijawab panggilannya kepada Juraid, akhirnya pergi dari tempat Juraid. Pada hari kedua juga terjadi hal yang sama. Sang ibu memanggil Juraid saat sedang sholat dan Juraid tetap mengabaikan panggilan ibunya. Pada hari ketiga ibu Juraid datang lagi memanggil Juraid. Juraid sedang sholat dan mengabaikan panggilan ibunya. Sang ibu menjadi jengkel, lalu keluarlah kalimat doa yang berisi kutukan untuk Juraid. Ya Allah, janganlah engkau matikan Juraid sebelum dia merasakan difitnah oleh perempuan penzina. Dan kutukan segera terjadi. Datanglah seorang wanita penzina menggoda Juraid, mengajaknya berzina. Namun Juraid tidak memperdulikannya. Merasa gagal, wanita penzina ini akhirnya mengajak seorang penggembala kambing untuk berzina. Akhirnya wanita tersebut menjadi hamil.
Saat ia telah melahirkan seorang bayi, dia membuat fitnah bahwa bayi yang dilahirkannya adalah hasil perbuatan zina bersama Juraid. Masyarakat di perkampungan Juraid marah besar. Mereka bahkan menghancurkan musala tempat ibadah Juraid. Juraid bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian melakukan ini? Apa salahku?" Mereka menjawab, "Engkau telah berzina dengan wanita ini dan telah melahirkan seorang anak." Juraid kembali bertanya, "Mana bayinya?" Maka datangkanlah bayinya kepada Juraid. Juraid berkata, "Izinkan aku sebentar. Aku akan melakukan sholat dan berdoa kepada Allah." Setelah selesai, Juraid kembali dan mendekati bayi yang katanya hasil zina dengannya. Dia bertanya kepada bayi tersebut, "Siapa ayahmu?" Tak disangka bayi tersebut menjawab, "Ayahku adalah seorang penggembala kambing." Mendengar jawaban bayi ajaib tersebut, masyarakat perkampungan Juraid merasa menyesal telah berbuat jahat kepada Juraid dan menghancurkan musallanya. Mereka meminta maaf dan berjanji membangunkan musallanya Juraid. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, inilah salah satu kisah nyata betapa dahsyatnya doa ibu. Jangankan doa ibu, kutukan ibu, doa keburukan seorang ibu untuk anaknya dengan sangat mudah menjadi nyata. Karena itu, mari terus mendoakan kebaikan untuk anak, dan mari berhati-hati mendoakan keburukan untuk anak meski hanya dalam bentuk ucapan. Mari terus-menerus mengulang-ulang doa ini. Rabbi habli minas solihin, 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 Rabbi habli minas solihin. Kiranya Allah menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, pandai berbakti, cerdas, rajin ibadah, dan berguna bagi sesama, bagi agama, bangsa, dan negaranya. Demikian para sahabat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.